Dia tidak mampu mempergunakan kesuksesan yang telah Allah berikan itu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mampu mempergunakan kekuasaan yang telah Allah titipkan kepadanya untuk mengajak manusia beramar ma'ruf nahi munkar, untuk mencegah manusia daripada berbuat munkar di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Gure-gure Ulul Usulul Banten Bandung ini dan ayah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita tidak pernah bosan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menghirup udara Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan bahagian daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam juga mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya pada hari ini kita yang berdiam di bumi Aceh dapatlah kita hidup dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tanpa perjuangan daripada Rasulullah dan sahabatnya, maka mungkin sampai hari ini kita masih tetap hidup di dalam agama Hindu ataupun agama Buddha, menyembah berhala, pohon kayu dan lain sebagainya. Begitu juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua. Ulul Usulul Banten Bandung, gure-gure bibi dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini manusia tidak luput daripada ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silih berganti ujian Allah itu akan selalu datang menghampiri manusia, baik skala besar maupun dalam skala kecil. Namun semua ujian Allah yang diberikan kepada manusia itu bukanlah Allah ingin menzalimi hambanya, tetapi Allah
ingin melihat sejauh mana keimanan dan ketakwaan seorang hamba itu dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita manusia, yakni Allah limpahkan nikmatnya kepada kita, baik kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut ataupun kita kufur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka di dalam hidup ini banyak manusia yang tidak sadar. Mereka menganggap bahwasanya setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, setiap nikmat yang telah mereka terima daripada Allah, menunjukkan bahwa Allah cinta dan sayang kepada mereka. Padahal jika kita melihat bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis. Ada nikmat Allah yang menjadi rahmat bagi manusia, ada juga nikmat Allah yang menjadi laknat bagi manusia tersebut. Ini yang sangat jarang kita sadari. Banyak manusia menyangka bahwasanya berlimpahnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bukti Allah ridha kepadanya. Di sini manusia terlena dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga banyak manusia dengan nikmat itu mereka lupa kepada sang pemberi nikmat. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat menjadikan mereka itu sombong, lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dalam kekufuran, hidup di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka tidak mampu bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat inilah yang membuat kita semakin hari bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari kehidupan kita bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang disebut dengan istidraj, azab Allah yang ditangguhkan di dunia ini. Nikmat yang berselimutkan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang akan membawa kita di dalam kehidupan ini bukan bertambah tabungan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bertambah tabungan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri-ciri orang-orang yang tertimpa dengan istidraj ini, yang tertimpa dengan nikmat yang berselimutkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah semakin hari ibadahnya kepada Allah semakin menurun. Orang yang terkena penyakit istidraj, khosiura itamah ibadah gak nyangkan mentamah kepada Allah, tapi semakin berkurang. Semakin banyak harta yang Allah berikan kepadanya, ibadahnya semakin menurun kepada Allah. Semakin tinggi kedudukan yang Allah berikan kepadanya, maka ibadahnya pun semakin menurun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkan ibadah menjadi motor, mandan ke Honda. Mungkin sembahyang subuh berjamaah dia tidak pernah tinggal. Salat berjamaah sehari semalam 5 waktu dia tidak pernah meninggalkan.
meninggalkannya. Tapi tatkala Allah memberikan kepada mereka mobil, tatkala Allah berikan kepada mereka harta yang berlimpah, maka ibadah salat berjamaahnya semakin hari semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu daripada ciri-ciri orang-orang yang hidup di dalam nikmat, tapi nikmat itu bukan menjadi rahmat bagi dirinya, kan, tetapi menjadi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ditimpa istidraj, yaitu mereka hidup terus-menerus di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesuksesan hidup berlimpah ruah. Kesuksesan hidup semakin hari semakin meningkat. Semakin hari kedudukan, pangkat dan jabatannya terus naik. Tapi sayang, kesuksesannya itu membuat dia bertambah jauh daripada Allah dan bertambah dekat dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mampu mempergunakan kesuksesan yang telah Allah berikan itu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mampu mempergunakan kekuasaan yang telah Allah titipkan kepadanya untuk mengajak manusia beramar ma'ruf nahi munkar, untuk mencegah manusia daripada berbuat munkar di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi nikmat kekuasaan itu ternyata membuat dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang Allah berikan kepadanya membuat dia lupa bahwasanya jabatan itu adalah amanah Allah. Jabatan itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia lalai dengan nikmat Allah itu, membuat dia terus lalai, hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam keangkuhan, yang menyangka bahwa dirinya tidak akan pernah mati kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berhati-hatilah dengan nikmat ini. Jangan terlena. Bukan semua nikmat itu menjadi rahmat, tapi banyak sekali nikmat itu menjadi laknat bagi kita di dalam hidup ini. Yang ketiga, orang yang ditimpa istidraj adalah hartanya semakin berlimpah, hartanya semakin hari semakin bertambah, tapi dia semakin gigih. Dia tidak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rela melihat saudara-saudaranya yang seiman dan seagama, tetangganya, hidup di dalam kemelaratan, hidup di dalam kemiskinan. Hak mereka dia tahan, hak mereka korupsi, hak fakir miskin tidak diberikan. Allah telah mengamanahkan kepada mereka bahwa setiap harta yang sudah sampai nisabnya, setiap harta sudah sampai haulnya, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan hak fakir miskin, zakat harta. Mereka tahan hak fakir miskin, mereka korupsi. Setiap tahun mereka tidak pernah memberikan hak fakir miskin yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Zakat harta 2,5%. Dia tahan sehingga hartanya terus bertambah, tapi telah bercampur dengan milik fakir miskin. Harta hak fakir miskin yang telah Allah titipkan kepada mereka. Mereka
hidup di dalam kemewahan, tidur di dalam kesenangan, di dalam gedung yang mewah. Padahal harta kekayaan, mobil yang mewah itu, gedung yang telah mereka bangun, tidur di dalam AC, harta semua itu adalah bercampur dengan hak fakir miskin. Harta yang mengkorupsi harta milik fakir miskin yang Allah titipkan kepada mereka. Ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa harta ini saya peroleh dari hasil jerih payah saya, dari penderitaan yang saya alami, dari hasil usaha saya tanpa ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini saya peroleh berkat usaha saya, tidak ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mereka semakin hari selalu mengambil hak fakir miskin, mengambil hak anak yatim. Mereka tidak sadar bagaimana jika nanti saudaranya itu yang hidup di dalam kemiskinan menjadi kufur, tidak lagi hidup di dalam keimanan dikarenakan kemiskinan mereka, dikarenakan perhatian yang diberikan oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang kafir. Mereka membawa bantuan dalam bentuk sosial, mereka membangun rumah, mereka memberi biaya siswa kepada anak-anak orang Islam yang hidup di dalam kemiskinan. Tapi ujung-ujungnya mereka menginginkan saudara kita itu menjadi bahagian daripada mereka. Kita tidak sadar. Kita biarkan saudara kita menjadi kafir. Kita biarkan saudara kita menukar keimanannya dengan sedikit bantuan yang diberikan oleh orang lain. Padahal milik mereka ada di dalam milik kita yang Allah amanahkan. Silakan kita hidup semau kita. Isma syita. Silakan. Kamu kaya ingin hidup seperti hidupnya Qarun, silakan. Allah tidak melarangnya, silakan. Kita hidup ingin sebagaimana hidup Fir'aun dan Namrud. Kita ingin hidup sebagaimana hidup Abu Lahab dan Abu Jahal, silakan kata Allah. Isma syita. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Suatu saat kamu akan menjadi bangkai. Kamu akan menjadi bangkai. Akan Allah masukkan ke dalam tanah. Tubuhmu akan menjadi santapan cacing tanah. Di dalam mulutmu penuh dengan cacing-cacing. Di dalam hidungmu akan keluar limpan dan kana. Tubuhmu akan disantap oleh mereka akibat daripada kekikiranmu, akibat daripada hidupmu yang mengambil sifat daripada Qarun. Kekayaanmu membuatmu dekat dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dengan waktu kita yang sangat singkat, ciri-ciri orang yang ditimpa dengan penyakit istidrak adalah mereka hidup tidak pernah sakit. Hudib hantam sakit, Hudib hantam demi sakit ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah diuji dengan penyakit oleh Allah. Terus dalam keadaan sehat, hanya demi sakit ya Allah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya setiap manusia itu di dalam kehidupannya selalu ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit. Nah, sakit barunya, demi sakit ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Imam Syafi'i, jika di dalam hidupmu kamu tidak pernah diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah ke belakang. Pasti ada sesuatu di dalam hidupmu. Di masa lalu ada sesuatu sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli lagi dengan kehidupan. Allah lepas tangan dengan dirimu. Allah tidak pernah lagi memberikan ujian kepada. Allah tidak peduli lagi kepada. Allah tidak pernah lagi menegur kamu di dalam menjalani hidup ini. Maka
ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, guru-guru yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini kita berhati-hati dengan nikmat, karena bukan semua nikmat itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita hambanya, tapi bisa jadi nikmat yang kita terima itu merupakan laknat dan kebencian Allah kepada kita, sehingga kita terus hidup di dalam bermaksiat kepada Allah, kita terus hidup di dalam kufur kepada Allah, kita hidup membuat hidup itu bukan dekat dengan Allah, tetapi bertambah jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dalam hidup ini kita jadikan nikmat Allah itu sebagai tabungan amal kepada kita, sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai nikmat itu menjadi tabungan dosa kita kepada Allah, sehingga kita akan hidup susah di dunia dan akan mendapat kesengsaraan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini dosia singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian saya tadi saya mohon maaf, karena banyak mungkin bahasa dan penyampaiannya yang kurang berkenan. Ini adalah kekurangan daripada saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.